Babak 106, bangkit menjadi ketenaran. Putra mahkota, Yang Mulia. Tuan Mui, Lin Ming menyapa sambil tersenyum. Haha, adik Lin, pertumbuhanmu semakin mencengangkan. Hati Mui dipenuhi dengan banyak emosi. Dia berpikir bahwa dia sudah melebih-lebihkan Lin Ming, tapi sekarang dia menemukan bahwa Lin Ming terus melebihi harapannya berkali-kali untuk menciptakan keajaiban. Tuan Lin Ming, jika kamu tidak keberatan, bagaimana kalau datang ke istanaku? Saya akan mengadakan jamuan makan untuk Anda sebagai resepsi penyambutan. Yang Lin berkata dengan antusias. Lin Ming menghela nafas ringan dan berkata, saya minta maaf, Yang Mulia, tetapi dalam pertarungan tadi saya terlalu melelahkan diri dan harus meluangkan waktu untuk memulihkan diri. Saya juga memperoleh beberapa wawasan samar dalam pertempuran ini dan ingin kembali mencernanya. Saya harus menolak kebaikan putra mahkota dengan ucapan terima kasih. Dalam beberapa hari, saya pasti akan berkunjung secara pribadi. Itu juga bagus. Ketika Tuan Lin Ming memutuskan untuk berkunjung, kirimkan jimat pemancar suara untuk memberitahu saya dan saya akan menunggu Anda dengan sabar. Pangeran ke-10 Yang Zhen menyaksikan putra mahkota dan Lin Ming berbicara satu sama lain dari kejauhan, dan wajahnya mulai menjadi gelap. Pada titik ini, Yang Zhen menerima pesan melalui esensi sejati. Yang Mulia, Lin Ming telah menerima undangan putra mahkota. Yang Mulia, luka Zuyan terlalu parah. Kita harus mengeluarkan susu batu milenium jika tidak, luka dalam Zuyan akan meninggalkan bekas luka yang akan mempengaruhi budidayanya di masa depan. Kata salah satu tenaga medis yang pernah merawat Zuyan. Langkah terakhirnya telah melampaui esensi sejatinya, menciptakan kerusakan di dalam tubuhnya dan menghancurkan bagian meridian yang belum berkembang. Selain itu, dia dipukul oleh Lin Ming dan dikirim terbang. Tingkat cederanya bisa dibayangkan. Petugas medis dari 7 rumah bela diri yang mendalam secara alami menggunakan obat-obatan berkualitas tinggi, namun obat-obatan ini sebenarnya tidak bisa dianggap sebagai yang terbaik. Pangeran ke-10 menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan gunakan itu. Sejak awal dia mengira pertarungan ini akan sangat intens. Ini karena Zuyan dan Lin Ming memiliki dendam di antara mereka, dan pertarungan ini tidak akan menghasilkan pukulan. Wajar jika salah satu dari mereka mengalami cedera parah. Oleh karena itu ia membawakan jenis obat khusus yang menakjubkan dan berharga yang dapat menyembuhkan luka, yang disebut susu batu milenium. Ini ditemukan di gua batu kapur milenium, dan mengalir dari batu stalaktit yang berisi aura dan semangat dunia. Butuh waktu belasan tahun untuk mengumpulkan sebotol kecil cairan ini. Setiap tetes bernilai hampir 10.000 tael emas. Susu batu ini tidak hanya dapat menghidupkan kembali mereka yang hampir mati, tetapi juga memiliki manfaat bagi budidaya seniman bela diri. Pangeran ke-10 awalnya berencana memberikan ini kepada Lin Ming jika dia terluka cukup serius hingga mempengaruhi budidayanya. Jika dia menggunakan susu batu milenium ini untuk memenangkan Lin Ming, dia yakin Lin Ming tidak akan menolak. Bagaimanapun, orang yang memiliki dendam dengan Lin Ming adalah Zuyan. Pangeran ke-10 tidak memiliki kebencian atau permusuhan yang pahit terhadapnya. Pangeran ke-10 sepenuhnya percaya bahwa ikatan terkuat antara manusia bukanlah hal-hal seperti persahabatan, kasih sayang atau cinta, tetapi semata-mata keuntungan pribadi. Tapi sekarang, yang terluka parah adalah Zuyan. Tidak hanya itu, tapi Lin Ming telah menunjukkan persepsi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengerikan. Hal ini membuat Pangeran ke-10 merasakan sakit kepala yang sangat berat, dia hanya tidak tahu bagaimana menghadapi Lin Ming. Untuk membunuhnya, dia tidak berani dan tidak bisa. Dan menang, dia tidak bisa memenangkan hatinya. Jika dia menunjukkan niat baik, mereka tidak akan menghargai kebaikannya. Terlebih lagi, situasinya dengan Zuyan rumit. Jika dia terus mendukung Zuyan, maka tanpa ragu, dia akan berdiri berhadapan dengan Lin Ming. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak ingin dilihat oleh Pangeran ke-10. Sky Fortune Kingdom adalah negara yang menganjurkan penggunaan kekuatan. Lin Ming tidak hanya mewakili kekuatannya sendiri, namun kemuliaan dan prestise semua seniman bela diri. Dia adalah seorang jenius abad dalam 7 rumah bela diri yang mendalam. Gelar ini terlalu luar biasa untuk seorang seniman bela diri. Jika seniman bela diri Kerajaan Langit Keberuntungan melihat bahwa orang ini telah mengikrarkan kesetiaannya kepada putra mahkota, lalu kemana mereka akan mencari, apa yang akan mereka pikirkan? Jika dia bisa membuang Zuyan dan menukarnya dengan Lin Ming, Pangeran ke-10 pasti akan melakukan ini 100%. Namun kuncinya adalah bahkan jika dia membuang Zuyan, Lin Ming mungkin tidak membantunya. Ini membuat Pangeran ke-10 pusing. Zuyan ini, dia memberinya banyak masalah. Mengucapkan selamat tinggal pada putra mahkota, Lin Ming segera pergi mengunjungi Hongxi. Bimbingan Hongxi sangat penting dalam mengalahkan Zuyan kali ini. Jika dia tidak meminta Hongxi mengajarinya metode latihan menusuk daun, maka kecepatan serangannya akan jauh lebih lambat. Dia juga tidak akan tahu bagaimana cara menyimpan momentumnya saat bertarung. Pada serangan terakhir Zuyan, dia mungkin belum mampu menahannya. Pertarungan ini berlangsung dengan sangat indah. Hongxi tidak menyesali apresiasinya terhadap pertarungan tersebut. Berkat ajaran instruktur, haha, ini bukan karena ajaranku. Jika Anda memiliki instruktur yang berbeda, Anda juga bisa menang. Saya dengar Anda memiliki pemahaman baru. Tentang inti seni bela diri. Bagus, hasil yang Anda peroleh hari ini sangat penting bagi jantung seni bela diri Anda. Cepatlah kembali untuk merenungkannya, jangan sia-sia membicarakannya padaku di sini. Baiklah kalau begitu, instruktur.
Aku pergi dulu. Setelah Lin Ming pergi, orang-orang yang berkumpul di martial stage mulai bubar. Beberapa seniman bela diri mendiskusikan pertarungan dengan penuh semangat. Sentuhan tombak tunggal pada kolom batu telah menyebabkan kolom batu setinggi 20 kaki itu berubah menjadi gemuruh dari atas ke bawah. Dan, teknik tombak fondasi, telah berhasil mengalahkan api penyucian teratai merah. Adegan-adegan ini cukup membuat para seniman bela diri itu bersemangat dan bersemangat. Kesuksesan besarnya di tahap ketiga memiliki kekuatan seseorang di tahap penempaan tulang. Jika Lin Ming mencapai batas penempaan tulang, bagaimana jadinya? Dan yang terpenting, dia baru berusia 15 tahun. Dia baru berada di 7 rumah bela diri yang mendalam selama 2 bulan saja. Sebelumnya, Lin Ming berasal dari keluarga sederhana dan tidak memiliki banyak sumber daya yang mungkin bisa dia gunakan. Jika dia memiliki metode budidaya utama dan sumber daya dari 7 rumah bela diri yang mendalam, maka pencapaiannya tidak akan terbayangkan. Jika dia bisa mempertahankan tingkat pertumbuhan ini, maka itu benar-benar bertentangan dengan keinginan surga. Sebelumnya, ada orang yang memperhatikan Lin Ming. Bagaimanapun, dia adalah murid baru pertama. Tapi pada saat itu, kebanyakan dari mereka mengira ini hanya karena keberuntungan Lin Ming bagus, dan dia berhasil memakan beberapa bahan berharga. Tapi sekarang, mereka tahu bahwa Lin Ming memiliki persepsi monster yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia bergantung pada budidayanya pada tahap ketiga transformasi tubuh untuk mengolah metode budidaya langkah bumi, dan terlebih lagi, metode budidaya itu tidak lengkap. Dengan lahirnya seorang jenius, bersama dengan bakat kelas 6 Qin Xing Xuan, generasi ini mungkin yang paling menakjubkan dalam seluruh sejarah bela diri kerajaan langit keberuntungan. Para seniman bela diri bersemangat, tetapi para bangsawan dan pejabat lebih peduli dengan apa yang diwakili secara politik oleh Lin Ming. Tanpa ragu, Lin Ming akan bangkit. Menjadi Super Master hanyalah masalah waktu. Dan seorang Master Super memiliki pengaruh dan pengaruh yang sangat besar di kerajaan Sky Fortune. Misalnya, Mu Yi adalah pejabat tamu di markas Marsekal dan pada saat yang sama dia adalah guru putra mahkota. Dia memiliki status yang tinggi dan agung di Sky Fortune City. Bahkan jika Kaisar melihat Mu Yi, dia harus memperlakukannya dengan rasa hormat tertentu. Bukan saja Mu Yi tidak perlu membungkuk, ia juga tidak perlu disuruh duduk. Meskipun seorang Master Hautian tidak memiliki kekuatan atau kekuatan untuk membunuh 100.000 tentara, mereka mampu masuk dan keluar dari tempat yang dibentengi tanpa perlawanan sama sekali. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika tidak ada Master Hautian di istana kerajaan, maka Kaisar mungkin tidak akan jauh dari kematian. Karena seringnya terjadi peperangan antar negara, ada kemungkinan Kaisar akan dibunuh oleh tuan musuh. Lin Ming kemungkinan besar akan menjadi karakter luar biasa seperti ini di masa depan. Ini adalah seseorang yang harus dirayu dan dijilat oleh semua pejabat tinggi yang hadir. Faktanya, banyak dari mereka sudah menghitung bagaimana menunjukkan niat baik kepada Lin Ming. Ketika semua orang meninggalkan panggung bela diri, berita pertarungan mulai menyebar dengan cepat. Lin Ming tidak hanya menjadi bintang Sky Fortune City yang paling mempesona dan cemerlang, namun berita ini telah menyebar ke seluruh negeri, seperti, seorang jenius yang hanya terlihat sekali dalam 1 abad di 7 rumah bela diri yang mendalam, nomor masa depan kerajaan Sky Fortune 1 Master, dan gelar sejenis lainnya. Berkah yang luar biasa dan aura ketenaran semuanya terfokus pada Lin Ming. Berusia 15 tahun, masuk ke dalam peringkat 30 teratas dari 7 kediaman surgawi rumah bela diri yang mendalam. Kultivasi pada tahap ketiga transformasi tubuh, dengan kekuatan yang sebanding dengan seniman bela diri pada tahap penempaan tulang. Telah merasakan sendiri keterampilan bela diri tingkat bumi yang tidak lengkap, dan telah terintegrasi ke dalam keterampilan tombaknya sendiri. Bahkan dilaporkan bahwa Lin Ming telah memahami niat bela diri yang sangat langka. Masing-masing pencapaian ini dapat dianggap legenda sendiri, namun Lin Ming sebenarnya telah mengumpulkan semua legenda ini untuk dirinya sendiri. Dia berada di puncak kekuasaan di dunia seni bela diri kerajaan langit keberuntungan. Para pendongeng lokal akan menuliskan sejarah terkenal Lin Ming ke dalam cerita mereka. Dalam cerita-cerita ini, pendongeng akan berimprovisasi dan memberikan penjelasan yang berlebihan untuk meningkatkan hype. Mereka bahkan mengatakan bahwa ketika Lin Ming lahir, cahaya matahari terbenam yang cemerlang menutupi langit. Dia mendaki gunung ketika dia berusia 7 tahun untuk menangkap seekor harimau. Ketika dia berumur 9 tahun dia pergi berenang di laut untuk menangkap hiu. Meskipun cerita-cerita ini dibesar-besarkan secara tidak proporsional, para penonton mendengarkan dengan penuh semangat. Lagi pula, hal-hal seperti mendongeng secara alami lebih dibesar-besarkan, dan memberikan perasaan segar kepada orang-orang. Tiba-tiba, Lin Ming menjadi idola di antara banyak seniman bela diri muda, terutama mereka yang berasal dari keluarga sederhana seperti dirinya. Siapa bilang Anda tidak bisa berkultivasi jika tidak punya uang? Lin Ming adalah teladan mereka, Lin Ming adalah tujuan mereka. Dan di Green Mulberry City, ketika berita sampai ke keluarga Lin melalui jimat pemancar suara, seluruh keluarga Lin bergolak dengan kegembiraan. Di Sky Fortune Kingdom, kehormatan keluarga sangat penting. Keluarga pahlawan dan penguasa, meski menurun, dihormati oleh dunia. Misalnya saja, keluarga Marsekal Qin Xiao. Bahkan beberapa ratus tahun kemudian, jika keluarga Qin mengalami kemunduran, mereka akan tetap menjadi keluarga yang menghasilkan pahlawan kuno, dan di dalam darah keluarga tersebut akan mengalir darah pahlawan. Keluarga Lin juga seperti ini.
Tidak ada satu keluarga pun yang tidak berharap keluarganya memiliki hari di mana keluarga mereka bisa berkembang dengan tangan mereka sendiri. Sebelumnya, Lin Ming telah memperoleh gelar tempat pertama di antara murid-murid baru di 7 rumah bela diri yang mendalam, dan ini sudah merupakan kehormatan besar. Ibaratnya para ulama itu pergi dan menjadi pejabat, membawa kehormatan bagi leluhurnya. Namun, dibandingkan dengan keajaiban yang diciptakan Lin Ming, reputasi, murid nomor 17 rumah bela diri yang mendalam, ini tidak berarti apa-apa. Menjadi talenta tak tertandingi yang belum pernah terlihat dalam beberapa ratus tahun sejarah di 7 rumah bela diri yang mendalam bersama dengan gelar-gelar mulia lainnya, sudah cukup untuk membuat keluarga Lin dicatat dalam catatan sejarah kerajaan Sky Fortune. Jika Lin Ming menjadi legenda di masa depan, maka keluarga Lin juga akan menjadi keluarga pahlawan, dan akan dikagumi oleh dunia. Dan yang Lin Ming kalahkan adalah talenta nomor 1 keluarga Zhu, Zuyan. Hal ini menyebabkan keluarga Lin yang terus-menerus ditekan oleh keluarga Zhu, merasa bangga dan gembira. Pada hari yang sama, semua tempat di keluarga Lin dihiasi dengan lentera dan pita pelangi. Mereka mengadakan perjamuan besar yang mengundang semua tamu untuk hadir dan merayakannya. Ini adalah hari terpenting dalam keseluruhan sejarah keluarga Lin. Kepala keluarga Lin membakar dupa dan berdoa kepada leluhur. Semua perayaan dan upacara ini lebih megah dan indah dibandingkan perayaan Tahun Baru. Semua pelayan keluarga Lin memperoleh bungkusan merah tebal berisi uang. Para petani padi yang menyewa tanah dari keluarga Lin semuanya dibebaskan dari sewa selama 3 tahun. Orang-orang ini secara alami tahu mengapa mereka mendapatkan hadiah mewah dari keluarga Lin. Nama Lin Ming sudah menyebar ke seluruh Green Mulberry City. Pada saat ini, Lin Ming sedang bermeditasi pada platform batu giok laut di 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia tidak menyadari segala sesuatu yang terjadi di luar, karena dia tenggelam dalam memahami perasaan samar yang ada di hatinya tentang seni bela diri. Ketika dia bertarung dengan Zuyan, hati seni bela diri Lin Ming telah meningkat sedikit. Babak 107, Jalannya Keinginan. Dengan ketenaran Lin Ming saat ini di Sky Fortune City, ada banyak kekuatan besar yang ingin menunjukkan niat baik mereka kepada Lin Ming. Namun, karena peraturan dan adat istiadat dari 7 rumah bela diri yang mendalam, mereka tidak dapat mengganggu budidaya Lin Ming kecuali dia meninggalkan rumah bela diri atau menghubungi mereka atas inisiatifnya sendiri. Di bawah panggung batu giok, danau itu tenang dan hijau tua berkilauan, seolah-olah itu adalah zamrud cair yang sangat besar. Saat akhir musim gugur, barisan pohon willow yang mengelilingi danau sudah kering dan berwarna kuning kemasan. Saat angin musim gugur yang lembut bertiup melintasi permukaan danau, dedaunan berputar ke udara seperti ngengat emas sebelum berterbangan dengan lembut ke bawah. Yang mengejutkan adalah tidak ada sehelai daun pun yang jatuh ke dalam danau. Lin Ming duduk bersila di platform batu giok laut. Platform ini adalah susunan sihir ilusi yang digunakan dalam ujian masuk. Itu hanya dibuka pada awal musim semi dan musim gugur ketika 2 ujian dilakukan. Namun, saat itu bukan awal musim gugur lagi, jadi tempat itu tertutup bagi para murid rumah bela diri. Namun, status Lin Ming istimewa sekarang, jadi dia secara khusus diizinkan untuk melatih dan merasakan inti seni bela diri. Selama ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam, ketika Lin Ming berada di tanah impian platform batu giok laut, dia menemukan bahwa ada cacat di hatinya dari Pass of Desire. Di Pass of Desire, Lin Ming telah melihat Lan Yunyu, 10 tahun lebih tua. Dia sangat anggun dan menyenandungkan lagu anak-anak. Dia telah membujuk anak mereka untuk tidur. Ketika Lin Ming melihat adegan ini, dia hampir kehilangan dirinya dalam ilusi. Lin Ming tahu bahwa dia tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan Lan Yunyu. Bahkan ketika dia akan mengejar puncak seni bela diri di masa depan, jalannya tidak lagi bersinggungan dengan jalan Lan Yunyu. Namun pengkhianatan Lan Yunyu masih membekas di hatinya. Yang disebut, simpul, ini adalah suatu tempat di dalam hati yang tidak dapat dinalar oleh pikiran. Dalam perjalanan seorang seniman bela diri, mereka tidak hanya mengkultivasi tubuh mereka, tetapi mereka juga mengkultivasi hati dan pikiran mereka. Mereka harus jujur pada diri mereka sendiri, dan mengikuti keinginan mereka, entah itu cinta atau benci. Kalau tidak, apa gunanya? Jika mereka menyiksa diri mereka sendiri untuk berkultivasi, dan berlatih seni bela diri siang dan malam, dan merasakan kesedihan dan kesepian pada saat yang sama, namun harus menanggung segala sesuatu dalam hidup dengan sabar bahkan ketika mereka menderita penghinaan yang tak terhitung jumlahnya, lalu apa sebenarnya gunanya berlatih? Seni bela diri, mengapa tidak menjadi orang biasa saja? Seorang seniman bela diri memiliki hati yang bangga. Mereka tidak akan menyimpan hal-hal dalam hati mereka seperti kalah dalam kontes atau pertarungan penting. Hal-hal seperti itu tidak mampu menggagalkan hati mereka yang sombong. Namun, ada beberapa hal yang mungkin terjadi, seperti ketika Lan Yunyu mengkhianati Lin Ming dan mengikuti Zuyan. Tindakan jahat seperti itu telah sangat berdampak pada hati Lin Ming yang murni, dan tidak peduli seberapa kuat dan jernih hati seni bela dirinya, itu pasti akan meninggalkan simpul di hati. Inilah yang dibicarakan orang awam ketika mereka menyebutkan roh. Selama semangatnya lancar, maka mereka akan memiliki pikiran jernih dan pikiran tenang. Sirkulasi esensi sejati mereka tidak akan terhambat dan meridian mereka akan dapat terhubung dengan lebih mudah. Sebaliknya, jika jiwa mereka buruk, maka pikiran mereka akan terhambat, dan mereka akan mengalami depresi. Esensi sejati mereka tidak hanya tidak akan bergerak, tetapi juga akan terperangkap di dalam tubuh mereka dan menjadi kemarahan yang secara psikologis akan menyerang mereka.
Bukan saja mereka tidak dapat bercocok tanam, tetapi juga akan merusak kesehatan mereka sendiri. Jika hati arogan mereka terlalu kuat, mereka mungkin akan menjadi gila. Jika pikiran mereka kabur dan hati mereka tidak nyaman, budidaya seorang seniman bela diri akan dengan mudah terkendali. Selama periode penting untuk menerobos kemacetan, simpul itu akan berubah menjadi iblis yang menghantui hati mereka. Hal ini akan menyebabkan seniman bela diri gagal, dan selamanya tenggelam dalam obsesinya sebelum akhirnya berubah menjadi idiot. Hanya ada satu solusi untuk membersihkan simpul ini, yaitu dengan mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menghancurkan simpul tersebut dan memotong roh jahat di dalam hati. Pikiran mereka akan jernih, napas mereka lancar, dan esensi sejati akan mengalir dengan mudah. Misalnya, seperti di kompetisi, Zhu Yan telah dikalahkan oleh Lin Ming. Dia telah kehilangan martabatnya dan juga mengalami cedera serius. Meridiannya telah rusak dan itu akan mempengaruhi usahanya di masa depan untuk memasuki periode kondensasi denyut nadi. Peristiwa itu akan menyebabkan hati seni bela diri Zhu Yan yang sombong dan sombong menjadi sangat frustrasi. Bahkan jika dia ingin berdiri dan memulihkan harga dirinya, menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Lin Ming tidak ada gunanya. Suatu hari dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Lin Ming, dan mengatasi iblis-iblis ini di dalam hatinya. Namun, ini sudah mustahil bagi Zhu Yan. Dia tidak hanya mengalami luka parah yang akan sangat mempengaruhi masa depan budidayanya, tapi bahkan jika dia benar-benar sembuh, nantinya perbedaan antara dia dan Lin Ming hanya akan meningkat. Sebaliknya, Lin Ming telah mengalahkan Zhu Yan pada kondisi terkuatnya dan memotong simpul ini di dalam hatinya. Jantung seni bela dirinya hanya akan meningkat lagi, dan meskipun ia tidak dapat mencapai tingkat sempurna, waktu yang dibutuhkan untuk melewati ujian impian berkurang lagi. Kali ini, hanya butuh waktu setengah dupa. Kali ini, dia hanya membutuhkan separuh waktu Ling Sen. Saat dia terbangun dari dunia mimpi seni bela diri, dia memejamkan mata dan mengingat apa yang dia alami di Pass of Desire. Pipi Lin Ming berwarna aneh. Dia tidak lagi memimpikannya Lan Yunyu lagi, melainkan memimpikannya Qin Xingxuan. Tidak hanya itu, dia juga memimpikannya beberapa gadis yang tidak terlalu dia sukai. Misalnya, gadis muda berbakat, Wang Yuhan, yang dia temui di asosiasi prasasti. Ada juga kakak perempuan senior yang licik, kasar, dan sangat tidak masuk akal yang dia temui di departemen sitar ketika dia mencari materi. Namun, begitu kedua gadis ini muncul di tanah impian Lin Ming, mereka langsung menghilang. Lin Ming sekarang tahu bahwa Pass of Desire tidak serta-merta menunjukkan wanita yang disukainya di dalam hatinya, tapi juga wanita yang mampu membangkitkan hasrat terpendam di dalam hatinya. Keinginan tidak hanya mencakup cinta, tetapi juga nafsu. Sifat manusia adalah sifat binatang. Seekor binatang hanya ada untuk dua tujuan, yang satu untuk bertahan hidup, yang lain untuk berkembang biak. Untuk bertahan hidup, makan, dan berkembang biak, itu adalah nafsu. Oleh karena itu naskah kuno telah mencatat bahwa sifat manusia adalah makanan dan S*X. Naluri ini tertanam dalam tulang setiap manusia yang hidup. Oleh karena itu dalam hati telah berkembang berbagai macam potensi keinginan. Beberapa keinginan ditekan oleh kebenaran moralitas seseorang. Pass of Desire mampu menemukan nafsu hati yang tak terbatas ini dan memperbesarnya, dan akhirnya menyebabkan seseorang tersesat di dalamnya. Seperti yang mereka katakan, tidak ada manusia di langit dan bumi yang luas ini yang tidak memiliki keinginan atau hasrat. Banyak seniman bela diri berlatih seni bela diri untuk memuaskan keinginan mereka. Karena mereka berusaha mencapai tujuan ini, budidaya seni bela diri mereka akan melonjak 10.000 mil setiap hari. Namun, setelah keinginan mereka terpenuhi, kekuatan budidaya seni bela diri mereka akan menurun. Ini selalu merupakan proses yang kontradiktif. Ada orang bijak seni bela diri, yang untuk mengatasi nafsu, bahkan mengebiri diri mereka sendiri. Ada beberapa panduan keterampilan yang luar biasa dan kuno yang tertulis di pendahuluannya. Untuk mengembangkan seni ini, seseorang harus mengebiri dirinya sendiri terlebih dahulu, dan seterusnya. Hal ini karena untuk mencapai tahap kesuksesan besar dari metode budidaya ini, mereka harus mengatasi nafsu. Namun jika hati mereka menyimpan nafsu, maka iblis mereka akan mengalahkan mereka dan mereka akan binasa di alam mimpi indah, menjadi orang bodoh yang tidak berguna. Karena alasan-alasan ini, beberapa kasim istana mengalami kemajuan pesat dalam mengembangkan seni bela diri. Ini karena mereka tidak lagi memiliki hasrat nafsu, dan energi mereka akan terkunci di dalam tubuh mereka dan diubah menjadi kekuatan dan esensi sejati. Lin Ming menyadari alasan ini, dan tidak bertahan dalam Pass of Desire. Lagi pula, dari zaman dahulu hingga sekarang, tidak pernah ada seorang seniman bela diri yang tidak memiliki sedikit pun cacat dalam hati pencak silatnya. Saat ia bermeditasi dengan damai di platform batu giok laut, Lin Ming memutar formula kekacauan primal sejati, dan dengan cepat memasuki kondisi niat bela diri yang halus. Ikatannya berubah menjadi tidak sadarkan diri, dan esensi sejati dalam tubuh Lin Ming mulai beredar berdasarkan nalurinya sendiri. Kecepatannya mulai berjalan semakin cepat, bergerak dalam garis yang semakin sempurna. Lin Ming mengamati dari sudut pandang orang luar. Dia merasa bahwa esensi sejati mengalir di tubuhnya, itu juga jauh lebih cepat dari sebelumnya. Lin Ming sangat senang. Karena peningkatan dalam hati seni bela diri, niat bela diri halusnya juga meningkat satu level, dan kecepatan kultivasi semakin meningkat. Dengan cara ini, dia tidak akan terlalu jauh untuk mencapai kesuksesan kecil tingkat kedua, True Primal Chaos Formula.
Dengan satu nafas, Lin Ming membiarkan esensi sejatinya berputar dengan sendirinya selama 3 jam. Akhirnya, Lin Ming membuka matanya. Hari sudah larut. Dia tiba-tiba teringat akan undangan putra mahkota, jadi dia menyalakan jimat pemancar suara dan mengirimkannya ke Mui. Sky Fortune City, Istana Putra Mahkota. Saat ini, matahari baru saja terbenam, dan pintu depan Istana Putra Mahkota dipenuhi dekorasi dengan gembira. Aliran kereta kuda yang mewah telah membentuk antrean panjang. Semua selebriti dan tokoh penting kota Sky Fortune berkumpul dengan pakaian indah mereka di Istana Putra Mahkota. Lantainya ditutupi karpet merah sepanjang ratusan meter, dan ada juga ratusan pelayan cantik yang membawa makanan enak, minuman, dan buah-buahan yang mereka bawa ke antara banyak pengunjung. Musik yang indah dan menyenangkan mengalir melalui setiap sudut setiap aula. Hari ini, Putra Mahkota Yang Lin mengadakan perjamuan besar di istananya. Meskipun Putra Mahkota telah mengatakan bahwa bagian ini hanyalah sebuah pertemuan sederhana, semua orang yang memiliki pandangan yang tajam mengetahui bahwa perjamuan ini memiliki makna politik yang besar. Ini karena tamu utama perjamuan ini adalah bintang yang sedang naik daun, Lin Ming, yang menjadi pusat perhatian seluruh kota Sky Fortune. Untuk perjamuan ini, Istana Putra Mahkota telah melakukan persiapan dan pembersihan yang cermat. Tamannya telah direnovasi, dan lantai ubin batu birunya bersih seolah baru saja dibersihkan. Itu cerah dan menarik. Istana juga telah mengisi mata air dengan air jernih. Air biru berkilauan di bawah sinar bulan saat naik, itu sungguh indah. Markis Bela Diri Selatan telah tiba. Segera setelah pembawa berita mengumumkan hal ini, seorang pria parubaya gemuk yang mengenakan gaun brokat berjalan ke aula utama Istana Putra Mahkota bersama rombongannya. Meski pria ini tampak kembung dan gemuk, langkahnya mantap dan napasnya teratur. Tatapan malasnya sesekali memunculkan perasaan yang membuat hati orang yang melihatnya berdebar-debar. Pria parubaya ini adalah salah satu dari 10 jenderal besar kerajaan Sky Fortune, Markis Militer Selatan. Kerajaan Sky Fortune memiliki total beberapa lusin jenderal. Namun, mereka yang memiliki kekuasaan dan otoritas sejati di telapak tangan mereka, dan juga memiliki prestise dan ketenaran yang sangat besar di dalam ketentaraan, hanya berjumlah 10 orang. 10 orang ini diberi gelar bangsawan. Markis Bela Diri Selatan adalah yang termuda dari 10 orang ini. Tahun ini, dia berusia 69 tahun. Markis Bela Diri Selatan, dia juga datang. Yang Lin mendengar pengumuman ini dan merasakan kebahagiaan luar biasa melonjak di hatinya. Meskipun dia telah menyampaikan undangan ke Markis Bela Diri Selatan, itu sebenarnya hanya menunjukkan etiket yang baik, dia sebenarnya tidak percaya bahwa Markis Bela Diri Selatan akan muncul. Meskipun Yang Lin secara nama adalah putra mahkota, tetapi sebagai seorang pejabat, kekuatan dan pengaruhnya jauh lebih rendah daripada Pangeran ke-10 Yang Zhen. Ketika Kaisar tua meninggal dan tahta akan berganti, tidak diketahui ke tangan siapa tahta itu akan jatuh. Ini adalah masa kritis ketika masyarakat memilih siapa yang akan didukung. Jika mereka memilih orang yang tepat, hidup mereka akan dipenuhi dengan kekayaan dan kesuksesan seumur hidup. Namun jika berada pada orang yang salah, mereka akan terjerumus ke jurang yang dalam dan tidak dapat ditebus. Namun, sikap sebenarnya dari orang-orang tersebut masih sulit dipahami. Kedua pangeran tersebut sebagian besar memiliki bawahan kepercayaan mereka sendiri, atau seperti Zhu Yan dan terikat erat dengan pangeran ke-10 oleh keluarga mereka. Sebagian besar negara lain sudah mempunyai status yang cukup untuk menghindari konflik ini dan mengambil pendekatan yang moderat. Mereka telah memajukan karir mereka dengan cepat dan tidak perlu ikut serta dalam permainan pergantian tahta untuk meningkatkan kekayaan mereka. Mengambil sikap moderat dan tidak memihak pihak manapun adalah pilihan yang paling masuk akal. Tidak peduli siapa yang menjadi pemenang, status mereka tidak akan terpengaruh. Khususnya di kalangan militer. Sejak zaman kuno, jika militer ikut campur dalam perebutan tahta, maka itu akan menjadi masalah yang sangat sensitif. Oleh karena itu 10 jenderal besar biasanya tidak menghadiri jamuan makan yang diadakan oleh para pangeran. Ini karena akan ada mata-mata di jamuan makan yang akan melaporkan mereka. Meskipun pangeran ke-10 tidak berasumsi bahwa semua orang yang menghadiri perjamuan itu memihak putra mahkota, dia akan mengingat orang-orang ini. Di masa depan, jika dia memenangkan pertarungan dan merebut tahta, bahkan jika orang-orang ini tidak ikut campur, dia tidak akan mempercayai mereka setelah dia naik tahta. Ada sejumlah posisi yang terbatas untuk menjadi punggawa kaisar. Jumlah talenta dan kejeniusan tidak terbatas. Siapa yang tidak mempercayakan tanggung jawab berat ini kepada bawahannya yang terpercaya? Oleh karena itu, kedatangan Markis Bela Diri Selatan hari ini benar-benar merupakan kejutan yang membahagiakan bagi Yang Lin. Namun putra mahkota tahu bahwa alasan Markis Bela Diri Selatan datang hari ini sebagian besar karena Lin Ming. Dia ingin bertemu Lin Ming dan mengenalnya. Markis Bela Diri Selatan juga pernah menjadi murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Ketika dia masih muda, dia juga dikenal sebagai ahli bela diri. Dia pasti ingin mengenal seseorang seperti Lin Ming. Lin Ming ini, dia belum dewasa namun sudah memiliki daya tarik yang besar. Jika dia bersedia membantu saya, suksesi tahta saya akan jauh lebih lancar. Babak 108, Perjamuan Besar. Lin Ming ini, dia belum dewasa namun sudah memiliki daya tarik yang besar. Jika dia bersedia membantu saya, suksesi tahta saya akan jauh lebih lancar. Memikirkan hal ini, Yang Lin mulai khawatir dengan hasilnya. Sebelumnya,
Lin Ming dan Zhu Yan memiliki permusuhan satu sama lain, dan takut Lin Ming akan dijebak dan dibunuh, berpikir bahwa mungkin dia bisa menjadi pendukungnya. Tapi setelah tidak melihatnya selama sebulan, kekuatan Lin Ming tumbuh terlalu cepat. Dengan pengaruhnya yang semakin besar, dia sekarang mendapat dukungan dari 7 rumah bela diri yang mendalam, tidak ada seorang pun yang berani dengan mudah melawannya. Dia pasti akan menjadi tokoh besar di masa depan yang memiliki kekuatan besar. Dengan modal sebesar itu di tangannya, dia tidak perlu terikat pada siapapun. Haha, sudah lama sekali sejak saya tidak bertemu Yang Mulia Putra Mahkota. Begitu Markis Bela Diri Selatan melihat Yang Lin, dia tertawa lebar dan membungkuk hormat. Meski ia tidak perlu menerima undangan Putra Mahkota, namun jika ia melihat Putra Mahkota, ia tetap harus memberikan salam yang pantas sesuai adat istiadat. Bagaimanapun, Markis Bela Diri Selatan masih hanyalah seorang markis. Di atasnya ada seorang adipati, dan di atas adipati itu ada seorang pangeran. Namun status Putra Mahkota juga berada di atas seorang pangeran. Meskipun ada begitu banyak tingkatan kebangsawanan, sebuah gelar hanyalah sebuah gelar, ia tidak memiliki kekuatan nyata dan hanya bersifat nominal. Pengaruh seseorang di kerajaan Sky Fortune tidak ada hubungannya dengan gelarnya, namun dipengaruhi oleh posisi, kekuatan, dan otoritas militernya. Markis Bela Diri Selatan mempunyai pengaruh yang sangat besar di kalangan tentara, bahkan Yang Lin harus menyambutnya dengan sopan. Yang Lin bergegas menuju Markis Bela Diri Selatan dan buru-buru berkata, Markis Bela Diri Selatan, jangan menjadi orang asing. Jangan ragu untuk menikmati perjamuan besar yang telah saya siapkan. Tidak perlu terlalu sopan, Markis Bela Diri Selatan adalah salah satu dari 10 jenderal besar kerajaan Sky Fortune saya dan yang budidayanya berada pada periode kondensasi denyut nadi. Pangeran ini selalu ingin berteman baik dengan Markis Bela Diri Selatan yang terhormat. Agar Markis Bela Diri Selatan datang ke sini secara tak terduga, pangeran ini sangat terkejut. Haha, saya sibuk dengan urusan militer beberapa hari terakhir ini, tapi saya tidak bisa mengabaikan undangan yang mulia. Markis Bela Diri Selatan menjelaskan dengan santai. Yang Lin tentu saja tidak akan melanjutkan masalah ini, dan menyambut Markis Bela Diri Selatan dengan kursi kehormatan. Mayor Angkatan Darat dari pasukan pengawal kerajaan kota Sky Fortune, Tuan Wang, telah tiba. Pembawa berita mengumumkan kedatangan lainnya. Begitu dia mendengar ini, alis Yang Lin terangkat. Pemimpin pasukan pengawal kerajaan Sky Fortune City, Wang Gan. Rubah tua yang licik itu, dia juga datang. Yang Lin terkejut. Kedatangan Wang Gan bahkan lebih mengejutkannya daripada Markis Bela Diri Selatan. Sebelumnya dia bahkan belum menyampaikan undangan tertulis kepada Wang Gan. Dia datang tanpa diundang, dan juga pada saat yang sensitif. Ada begitu banyak mata-mata yang menatapnya, dan Wang Gan ini berani datang ke pesta. Apakah dia tidak takut Yang Zhen akan mengetahui hal ini? Yang benar adalah bahwa dari tamu hari ini, status Wang Gan bukanlah sesuatu yang terlalu tinggi. Jabatan Mayor Angkatan Darat berada di bawah Jenderal. Kerajaan Sky Fortune memiliki beberapa lusin jenderal, dan hampir 200 mayor. Terlebih lagi Wang Gan bahkan tidak memiliki gelar dan dia bukan seorang bangsawan. Meskipun status Wang Gan terdengar tidak signifikan, status militer Wang Gan berada di peringkat teratas, dia bahkan lebih penting daripada beberapa jenderal terkemuka. Ini terutama karena posisinya terlalu penting, Mayor Angkatan Darat pasukan pengawal kerajaan kota Sky Fortune. Sejak zaman kuno, militer selalu sangat peka terhadap perebutan tahta, dan pasukan pengawal kerajaan berada satu langkah dari sensitif yang sensitif. Hampir semua kudeta istana dilakukan melalui pasukan pengawal kerajaan dan pengawal istana kekaisaran. Karena itu, pasukan pengawal kerajaan Sky Fortune Kingdom tidak memiliki komandan jenderal. Sebaliknya, mereka memiliki 4 jurusan berbeda, masing-masing bertanggung jawab atas 4 arah yaitu timur, barat, selatan, dan utara. Dengan wewenang pasukan pengawal kerajaan kota Sky Fortune yang begitu terdesentralisasi, keempat mayor angkatan darat mampu membatasi satu sama lain. Wang Gan adalah mayor tentara dari pasukan pengawal kerajaan bagian timur. Dia tentu tahu betapa sensitifnya statusnya, oleh karena itu dia selalu berhati-hati dan selalu menjaga jarak yang seimbang antar pangeran. Siapapun yang dapat berdiri dalam posisi ini adalah seekor rubah tua yang licik. Mayor pasukan pengawal kerajaan kota Sky Fortune tidak sama dengan Markis Bela Diri Selatan. Sekalipun putra mahkota gagal menggantikan tahta, Markis Bela Diri Selatan tetaplah seorang jenderal seperti sebelumnya. Dengan prestise dan ketenarannya sebagai salah satu dari 10 jenderal besar kerajaan langit keberuntungan, bahkan pangeran ke-10 pun tidak berani memindahkannya. Tapi Wang Gan berbeda, dia hanyalah seorang mayor angkatan darat kecil, dan dia memimpin pasukan pengawal kerajaan. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, maka pangeran ke-10 akan memecatnya, dan bahkan mengajukan tuntutan pembunuhan terhadapnya untuk menyingkirkannya. Wang Gan benar-benar datang. Bahkan jika dia ingin bertemu Lin Ming, seharusnya tidak, menurutku, Yang Lin tiba-tiba teringat. 2 bulan lalu, pada tanggal ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam, dia dengan mudah mengirimkan jimat transmisi suara untuk membantu Lin Ming. Orang yang menjebak Lin Ming, dia yakin itu adalah putra Wang Gan. Awalnya Lin Ming adalah orang yang tidak penting, jadi masalah ini hanya disampaikan kepada Yang Lin. Dia tidak hanya tidak menaruh hal ini di dalam hatinya, dan dengan demikian melupakannya. Jadi itu saja, Wang Gan mungkin merasa sangat kesal akhir-akhir ini. Memikirkan hal ini, Yang Lin diam-diam tertawa di dalam hatinya. Wang Gan memang benar-benar menderita akhir-akhir ini.
Nasibnya terlalu buruk, bahkan berbaring pun dia akan dipukul. Ketika dia mengetahui bahwa anak laki-laki yang berkonflik dengan putranya adalah bintang yang sedang naik daun nomor 1 di seluruh kerajaan Sky Fortune, Wang Gan ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Siapa yang membuatnya kesal hingga hal ini terjadi padanya? 2 bulan lalu di ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam, putranya telah menjebak Lin Ming, dan menyebabkan putra mahkota mengirimkan jimat transmisi suara ke Departemen Keamanan Publik. Hal ini membuat Wang Gan merasa sedikit frustrasi. Lagi pula, ini adalah sesuatu yang telah dilakukan putranya yang tidak berguna, dan putra mahkota tidak boleh melibatkannya lebih jauh. Tapi dia benar-benar tidak akan pernah berpikir bahwa masalahnya bisa datang dari Lin Ming. Orang ini telah berubah, dan telah menjadi bakat langka yang hanya terlihat setiap 100 tahun di 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia pasti akan menjadi karakter hebat di kerajaan Sky Fortune yang bisa mengendalikan angin dan petir sesuai perintahnya. Karakter seperti ini, selama dia mau, pasti bisa mengangkat seseorang menjadi bangsawan atau bahkan jenderal. Begitu Lin Ming tumbuh dewasa, jika dia ingin menyingkirkan siapapun, itu semudah membalikkan tangannya. Wang Gan tahu bahwa konflik putranya dengan Lin Ming tidak sesederhana berkelahi, tapi Wang Yigao sudah sampai pada tingkat ingin membunuhnya. Wang Gan sempat bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan dia lakukan jika mengalami hal ini. Dia tidak akan pernah melepaskannya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak takut? Dia bahkan tidak bisa tidur dengan tenang beberapa hari terakhir ini. Tapi Lin Ming tinggal di 7 rumah bela diri yang mendalam, dan karena peraturan dari 7 rumah bela diri yang mendalam, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menghubungi Lin Ming. Belum lagi dia, tapi bahkan para bangsawan tinggi itu pun tidak bisa melihatnya. Oleh karena itu satu-satunya kesempatan dia melihat Lin Ming adalah datang ke pesta besar putra mahkota. Dia sendiri benar-benar ingin mencekik putranya sampai mati. Pada hari dia mendengar berita itu, dia menyeret keluar Wang Yigao dan memukulinya habis-habisan sebelum mengurungnya di sel selama 6 bulan. Menyebutkan Wang Yigao hampir mengalami gangguan saraf. Pertama kali dia dikalahkan oleh Lin Ming adalah ketika Lin Ming memukul pelayannya. Saat itu Wang Yigao menganggap Lin Ming sebagai semut. Digigit semut, dia akan meremukkannya di bawah kakinya dan membunuhnya. Oleh karena itu dia membawa sekelompok untuk menghabisi Lin Ming, tetapi hasilnya adalah namanya ditulis terbalik. Ketika Wang Yigao kembali, dia dijatuhi hukuman kurungan 2 bulan. Dia tidak bisa minum atau makan daging, dan tidak bisa pergi ke rumah bordil. Itu hanya menghancurkan hidup Wang Yigao. Dia keluar dari kurungan ingin membalas dendam, jadi dia mengganggunya di ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam. Pada saat itu, Lin Ming hanyalah pengganggu Wang Yigao, hanya sedikit lebih tangguh dari seekor semut. Tapi dia masih bisa menghancurkannya di bawah sepatu botnya. Namun, saat itu Wang Yigao dipukuli lebih parah lagi. Bukan hanya tubuhnya yang dipukul, tapi wajahnya juga terkena pukulan. Dan bagian yang paling menyedihkan adalah dia bahkan dihukum lebih berat lagi oleh Wang Gan, dan telah dikirim ke kurungan setengah tahun. Perlahan-lahan, seiring berjalannya waktu, Wang Yigao menjadi terbiasa tidak minum anggur dan daging, dan juga tidak memiliki wanita. Ia mulai rajin mempelajari buku-buku bela diri setiap hari. Namun, karena dia melakukannya dengan baik, Wang Yigao entah bagaimana diseret keluar lagi dan dipukuli lagi selama 1 ronde. Pemukulan ini sungguh kejam. Setiap serangan menyebabkan Wang Yigao hampir pingsan. Akhirnya, dia mengetahui mengapa dia dipukuli. Nama Lin Ming sudah menjadi mimpi buruk bagi Wang Yigao. Bahkan jika dia meminjam keberanian 10.000 orang, dia tetap tidak berani mengganggu Lin Ming lagi. Disiplin sebuah keluarga selalu keras. Wang Gan telah memukul Wang Yigao dengan parah, tetapi kenyataannya ini adalah untuk melindungi Wang Yigao. Dia ingin memberikan penjelasan kepada Lin Ming. Karena Wang Yigao ingin mengalahkan Lin Ming sampai mati sebelumnya, jika dia sendiri tidak dipukuli secara mengerikan, maka Lin Ming mungkin tidak akan begitu memaafkan masalah ini. Salam untuk Yang Mulia Putra Mahkota. Saya datang tanpa diundang, saya mohon Yang Mulia atas pengampunan Anda. Wang Gan membungkuk dalam-dalam, dengan sedikit rasa takut dan gentar. Haha, Mayor Wang terlalu sopan. Bahwa Mayor Wang bisa datang hari ini benar-benar membuat pangeran ini merasa sangat bahagia. Silakan, Yang Lin tidak mengatakan bahwa dia tahu alasan Wang Gan datang hari ini adalah untuk menemui Lin Ming. Terima kasih, Yang Mulia. Seiring berjalannya waktu, bangsawan demi bangsawan datang ke perjamuan. Perjamuan Akbar Putra Mahkota telah menghadirkan suasana sejahtera yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua selebritis dan tokoh terkenal ini berasal dari berbagai kalangan. Mereka mengenakan pakaian formal yang megah dan membawa gelas wine yang elegan saat mengobrol dengan nada lembut. Setiap tindakan dan gerakan yang mereka lakukan menunjukkan tata krama seorang bangsawan. Orang-orang ini adalah tokoh berpengaruh di Sky Fortune City. Kakak Jingyun, kamu juga datang. Murongzi melihat Bai Jingyun di tengah kerumunan. Awalnya dia sedikit tidak sabar karena dia diganggu oleh seorang playboy, tapi wajahnya yang gelisah tiba-tiba berubah menjadi senyuman gembira. Dia menggerakkan kakinya dan seperti ikan kecil dia muncul dalam sekejap di sisi Bai Jingyun. Bahkan pakaian formal yang cantik tapi membosankan yang dia kenakan tidak mempengaruhi pergerakannya. Pada jamuan makan yang begitu elegan, tindakannya tidak mengganggu, dan membuat orang merasa seolah-olah itu adalah semacam awan yang lewat dan air yang mengalir. Adik Murong, aku tidak menyangka keluarga Murongmu juga ada di sini. Murongzi dan Bai Jingyun adalah 2 gadis mempesona yang menghadiri penilaian 10.000 pembunuhan arai terakhir Lin Ming.
Keduanya adalah wanita kebanggaan dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Murongzi berusia 17 tahun dan berada di peringkat 28 di batu peringkat. Bai Jingyun berusia 18 tahun dan berada di peringkat 22 di batu peringkat. Mereka secara kolektif disebut sebagai 7 pasangan kebanggaan yang mendalam. Dapat dikatakan bahwa ada ribuan rahmat yang tak terhitung jumlahnya ditempatkan di tubuh mereka. Dengan berkumpulnya dua wanita surgawi ini di tempat yang sama, mereka langsung menarik perhatian banyak pria. Keduanya mirip burung merak yang sombong, mereka hanyalah burung bangau di antara ayam-ayam di sini. Saya ingat keluarga Murong Anda jarang datang ke jamuan makan putra mahkota. Bai Jingyun berhenti sebentar, lalu tertawa sambil berbisik, apakah kamu di sini untuk mencari teman kencan? Astaga, kakak Jingyun jangan menggodaku, playboy ini tidak baik. Murongzi mempunyai kualifikasi untuk mengatakan ini. Dengan bakat dan kekuatannya, selain penampilannya yang sempurna, secara keseluruhan kota Sky Fortune, dia hanya kalah dengan Qin Xingxuan. Hanya ada sedikit putra dari keluarga bangsawan yang bisa menandinginya. Bakat dan penampilan Zhang Guanyu bagus, tapi dia terkenal sebagai playboy yang berbunga-bunga. Dia juga mempraktikkan kekuatan akasia, entah berapa banyak wanita yang pernah bermain dengannya saat ini. Sedangkan untuk pangeran ke-10 dan putra mahkota sudah memiliki seorang istri. Dengan sifat bangga Murongzi, mustahil baginya untuk puas menjadi selir. Meski begitu, hasil pertarungan antara putra mahkota dan pangeran ke-10 masih belum jelas, jadi keluarga Murong tentu saja tidak akan berani menikahkan siapapun dengan gegabah. Haha, tentu saja bukan mereka. Yang aku bicarakan adalah, Bai Jingyun berbicara sampai saat ini, ketika suara pembawa berita tiba-tiba terdengar dari balik pintu. Lin Ming dari 7 rumah bela diri yang mendalam, Tuan Lin. Babak 109, Fraksi Akasia. Haha, tentu saja bukan mereka. Yang aku bicarakan adalah, Bai Jingyun telah berbicara sampai titik ini, ketika suara pembawa berita tiba-tiba terdengar dari balik pintu masuk. Lin Ming dari 7 rumah bela diri yang mendalam, Tuan Lin. Setelah mendengar pengumuman ini, hampir semua orang di aula melihat ke pintu masuk, banyak dari mereka sudah mulai berkerumun ke arah depan. Mengikuti petunjuk dua pelayan cantik, Lin Ming perlahan berjalan ke aula. Meskipun dia telah berganti pakaian yang layak untuk acara hari ini, itu masih jauh dari pakaian kelas atas dan megah yang dikenakan para bangsawan dan selebriti lainnya. Namun, karena Lin Ming telah berlatih mengumpulkan momentumnya beberapa hari terakhir ini, bahkan pakaian biasa yang dikenakannya pun sangat mempesona di tengah kerumunan. Lin Ming memikirkan kembali apa yang baru saja disebut oleh pembawa berita itu dan memiliki perasaan aneh di hatinya. Tuan Lin, sebenarnya dia tidak biasa memanggil seperti itu. Lin Ming tidak memiliki posisi di pemerintahan dan dia juga tidak memiliki gelar. Dia adalah orang biasa dengan latar belakang yang sama, bisa dikatakan satu-satunya statusnya adalah sebagai murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Tapi pembawa berita tidak berani memanggil nama Lin Ming, jadi dia menambahkan gelar Tuan. Itu Lin Ming. Dia cukup tampan dan cerdas. Dia baru berusia 15 tahun. Sungguh luar biasa. Lin Ming tidak diragukan lagi adalah bintang pesta itu. Dia adalah supernova yang sedang naik daun yang dilihat semua orang. Saudara Lin, selamat datang. Sebelum Lin Ming memberi hormat, putra mahkota yang Lin melangkah maju dan memeluknya. Saudara Lin, tidak perlu bersikap terlalu sopan. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Yang Lin tahu bahwa sebagian besar orang yang datang ke sini ingin mengetahui pemikiran Lin Ming, dan dia akan diperkenalkan kepada mereka satu persatu. Tapi yang pertama diperkenalkan tentu saja Southern Martial Marquis. Saudara Lin, ini adalah Markis bela diri selatan kerajaan Sky Fortune, Jenderal Wu. Dia salah satu dari 10 jenderal besar di negeri kita, dan dia menjaga perbatasan selatan kerajaan Sky Fortune kita. Dia adalah seorang seniman bela diri di periode kondensasi denyut nadi dan dia telah melakukan banyak jasa besar untuk negara kita. Nama Markis bela diri selatan adalah Wu Yuansun. Dia telah berulang kali mencapai banyak perbuatan besar dan kehormatan di perbatasan selatan, sehingga dia dianugerahi gelar Southern Martial Marquis. Lin Ming menyapa Jenderal Wu. Lin Ming tahu bahwa jenderal senior yang berpatroli di perbatasan biasanya adalah karakter yang menyendiri dan berkedudukan tinggi. Dia mempertahankan etiket yang diperlukan terhadap orang seperti dia. Haha, adik Lin, kamu terlalu sopan. Jika Yang Mulia Putra Mahkota tidak menerima hormat Anda, lalu bagaimana saya bisa? Adik Lin dan aku adalah rekan magang, tapi aku sudah lulus dari 7 rumah bela diri yang mendalam lebih dari 40 tahun yang lalu. Waktu benar-benar berlalu terlalu cepat. Suara Markis bela diri selatan terdengar jelas dan nyaring seperti bel pagi, mereka yang hadir mampu mendengar setiap kata yang diucapkan dengan jelas. Adik Lin adalah talenta muda dan menjanjikan, ketenaranmu telah menyebar ke seluruh Sky Fortune Kingdom. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Begitu aku melihatmu hari ini, aku tahu kamu adalah seekor naga dalam wujud manusia. Dengan kultivasi yang luar biasa pada usia 15 tahun, masa depan Anda tidak terbatas. Jenderal Wu terlalu memujiku, jalan Lin Ming masih panjang. Lin Ming tidak terbiasa dengan pujian seperti itu, jadi dia sopan dalam menanggapinya. Haha, adik Lin terlalu rendah hati. Saya mendengar bahwa adik laki-laki Lin telah memasuki kediaman surgawi. Setelah memasuki kediaman surgawi, Anda mungkin menerima beberapa misi dari militer. Jika adik Lin mau, kamu boleh datang dan tinggal bersama pasukanku di perbatasan selatan.
Dengan kekuatan adik Lin, kamu pasti akan melakukan perbuatan baik yang tak terhitung jumlahnya. Ketertarikan Lin Ming terguncang saat dia mendengarkan Southern Martial Marquis. Ada beberapa murid yang menjalankan misi militer setelah memasuki kediaman surgawi. Di akhir setiap misi juga ada hadiahnya. Hadiahnya tidak hanya datang dari 7 rumah bela diri yang mendalam, tapi juga dari pemerintah kerajaan. Semua murid yang menjalankan misi memiliki kemungkinan untuk dapat menikmati promosi, oleh karena itu ada beberapa murid rumah bela diri yang dianugerahi gelar bangsawan sebelum mereka lulus. Lin Ming tidak tertarik pada hal-hal seperti gelar atau emas. Tapi, imbalan dari 7 rumah bela diri yang mendalam cukup berharga. Misalnya, ada batu esensi sejati, harta karun berkualitas tinggi, pil berkualitas tinggi, serta waktu budidaya di 7 susunan pembunuhan utama. Batu esensi sejati dan waktu di 7 susunan pembunuhan utama diperlukan untuk budidaya. Adapun harta karun berkualitas tinggi, jika itu adalah tombak harta karun berkualitas tinggi, maka Lin Ming pasti akan terpesona olehnya. Adapun pil tingkat atas, juga sangat berharga. Jika Lin Ming ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia harus memiliki pil tingkat atas ini. Namun, pil jenis ini tidak dapat dibeli di kerajaan Sky Fortune. Meskipun Lin Ming dapat menerima banyak hadiah dari orang-orang berpengaruh, pil ini masih mustahil didapat dengan mudah. Markis Bela Diri Selatan ingin memenangkan hati saya sehingga saya akan wajib militer dan menjalankan misi, tapi ini juga bagus. Sampai saat ini saya hanya bertarung dalam pertandingan, tetapi saya belum pernah berada dalam banyak situasi hidup atau mati yang sebenarnya. Jika aku masuk militer untuk sementara waktu, aku akan dapat mengalami hal ini dan tumbuh dalam kekuatan, dan ada juga imbalan yang bisa didapat, jadi mengapa tidak? Memikirkan hal ini, Lin Ming berkata, Lin Ming berterima kasih kepada Jenderal Wu karena sangat menghargainya. Jika saya memiliki misi yang sesuai, maka Lin Ming pasti akan pergi ke perbatasan selatan. Haha, bagus sekali. Saya sudah merasa seperti teman lama setelah bertemu dengan adik Lin untuk pertama kalinya. Ayo, kita minum. Saat Lin Ming dan Markis Bela Diri Selatan berbincang, Bai Jingyun dan Murongzi juga melakukan percakapan intim mereka sejak awal. Aku berpikir bahwa orang yang harus kamu kencani adalah dia. Bai Jingyun memberi isyarat dengan matanya, dia telah berbicara tentang Lin Ming. Dia, kakak Jingyun, jangan bicara omong kosong seperti itu. Pipi Murongzi memerah dan wajahnya memerah. Dia lebih muda dariku, bagaimana mungkin? Murongzi berusia 17 tahun. Lin Ming sebenarnya baru berusia 15 tahun. Bai Jingyun tersenyum licik, mendengarkan maksud adikku, jika dia tidak 2 tahun lebih muda darimu, maka kamu akan menganggapnya menyenangkan. Mulut Murongzi menjadi bengkok, aku tidak pernah mengatakan itu. Jika kakak memolok-olokku lagi, maka aku akan marah. Haha, adikku, kecuali kamu seperti Nona Qin Xingxuan, dan memutuskan untuk mengejar alam Xiantian yang jauh, atau bahkan lebih tinggi, maka di masa depan kamu akan menikah. Kami seniman bela diri memiliki masa muda yang panjang. Apalagi beberapa tahun lebih muda, meski 10 tahun, atau bahkan beberapa puluh tahun, itu tidak akan berarti apa-apa. Mengejar wilayah Xiantian, Murongzi sedikit terkejut. Bagi manusia di kerajaan Sky Fortune, alam Xiantian benar-benar merupakan mimpi yang jauh dan jauh. Meskipun dia adalah wanita yang angkuh dan angkuh di kota Sky Fortune, dia sadar bahwa mustahil baginya untuk mencapai alam terpencil seperti itu hanyalah mimpi belaka. Apalagi dia tidak memiliki harapan, bahkan beberapa murid inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam juga tidak memiliki peluang. Tapi Qin Xingxuan berbeda, bakat bela diri kelas 6-nya terlalu mengejutkan. Lin Ming itu, mungkin dia bisa mengejar wilayah Xiantian. Tanya Murongzi. Itu mungkin. Lin Ming dan Qin Xingxuan adalah dua jenis talenta yang berbeda. Bakat alami Qin Xingxuan dalam berkultivasi terlalu mengerikan. Sedangkan untuk Lin Ming, selain bakat alaminya, dia adalah seorang jenius yang luar biasa di setiap kategori lainnya. Sulit untuk mengatakan siapa yang lebih jenius di antara keduanya. Jika membahas kecakapan tempur, maka Lin Ming secara alami akan lebih kuat. Namun jika membahas sejauh mana prestasi mereka dalam budidaya, maka mungkin Qin Xingxuan memiliki harapan lebih tinggi untuk mencapai tahap Xiantian. Bakat bela diri Lin Ming hanyalah bakat kelas 3. Cacat pada bakat seperti itu tidak bisa diperbaiki. Saya pikir Lin Ming lebih cenderung tinggal di kerajaan Sky Fortune dan mencapai perbuatan besar. Dia bahkan mungkin menjadi marsal negara bagian berikutnya. Marsekal negara berikutnya, pikir Murongzi dengan linglung. Itu adalah prestise yang bahkan melebihi kaisar. Di kerajaan langit keberuntungan, banyak rakyat jelata yang bahkan tidak mengetahui nama kaisarnya, namun tidak ada seorang pun yang tidak mengetahui nama dan legenda marsekal negara Qin Xiao. Bahkan dengan status Murongzi, dia masih menaruh rasa hormat yang tinggi di hatinya terhadap sosok seperti marsekal negara Qin Xiao. Saat Murongzi terlihat aneh, Bai Jingyun tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Adik, lihat Lin Ming, dia sudah dikelilingi oleh begitu banyak gadis. Jika Anda tidak pergi sekarang, Anda tidak akan memiliki kesempatan." Murongzi mengikuti suara itu dan menoleh. Memang benar, ada banyak wanita bangsawan muda yang sengaja atau tidak sengaja mendekati Lin Ming, dan berbicara dengan gembira dengannya. Tuan Lin Ming, saya mendengar bahwa, tombak, Anda lebih dari 800 jin. Benarkah? Seorang gadis muda dengan datar berkedip padanya dengan mata berair, mengirimkan pandangan yang agak mesum ke arah Lin Ming.
Gadis-gadis yang sengaja mendekati Lin Ming belum tentu memiliki pikiran jahat di hati mereka. Bagaimanapun, usia mereka masih muda, sebagian besar berusia 15 atau 16 tahun, dan mereka memiliki pikiran yang sederhana dan pikiran yang murni. Anak-anak ini mendapat saran dari orang tua mereka. Namun ada juga yang mendekati Lin Ming semata-mata karena pemujaan di hati mereka. Kerajaan Langit Keberuntungan adalah negara yang menjunjung tinggi seniman bela diri, dan dengan gelar luar biasa sebagai talenta 100 tahun dari 7 rumah bela diri yang mendalam, dia adalah idola semua orang. 820 Jin. Lin Ming menjawab sambil tersenyum. Haha, itu luar biasa. Bagaimana Anda memegangnya? Bolehkah aku melihat tanganmu? Baiklah, kata Lin Ming. Dia tanpa daya mengulurkan tangannya. Pada saat ini, seorang wanita muda menawan lainnya telah datang. Dia berkata, Tuan Lin Ming, kemampuan membaca telapak tangan Anda sangat bagus. Saya seorang peramal. Gadis itu mengedipkan mata padanya dengan mata yang menarik. Bolehkah aku melihat bacaan telapak tanganmu? Sebelum Lin Ming bisa memikirkan cara yang baik untuk menolak, gadis itu sudah memegang tangannya dan dengan hati-hati melihatnya. Tangan gadis itu keren, dan memiliki kelembutan khas seorang wanita. Dia secara tidak terduga belak-belakan. Bai Jingyun berkata sambil tersenyum tipis. Sungguh bidadari. Murongzi mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia meminum anggur dari gelas kristalnya seolah-olah dia adalah burung merak yang mulia. Bai Jingyun terkikik. Dia tahu harga diri Murongzi. Mustahil baginya untuk melakukan tindakan yang sama seperti gadis-gadis muda ini, dia tidak bisa merendahkan dirinya sendiri sampai ke level itu. Adik, dengan anak laki-laki seperti ini, jika kamu tidak mengambil inisiatif maka kamu tidak akan memiliki kesempatan. Lalu kenapa kamu tidak pergi? Murongzi cemberut. Mendengar pertanyaan Murongzi, wajah Bai Jingyun berangsur-angsur turun. Dia terdiam beberapa saat, sebelum dia menghela nafas dan dengan ringan berkata, pernikahanku bukanlah keputusanku. Mengapa? Murongzi tidak mengerti. Meskipun anak-anak di kerajaan Sky Fortune harus mematuhi orang tua mereka dalam urusan perkawinan, namun status dia dan Bai Jingyun tidak biasa dan tidak seperti yang lain. Dengan kekuatan dan bakat yang mereka miliki, mereka berhak berbicara dan menentukan pernikahannya sendiri. Kakak, kamu terlalu penurut. Jika Anda mengatakan Anda tidak ingin menikah, bagaimana mereka akan memaksa Anda? Bai Jingyun tersenyum pahit, ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Orang yang dipilih untuknya adalah murid langsung dari fraksi Akasia 7 Lembah Mendalam. Apalagi keluarga Bai-nya, bahkan jika itu adalah keluarga kerajaan kota Sky Fortune, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menolak. 7 pendiri 7 lembah mendalam telah meninggalkan 7 warisan berbeda, ini adalah 7 faksi. Misalnya saja ada fraksi pedang, fraksi sitar, fraksi arai, dan lain sebagainya. Fraksi Akasia juga merupakan salah satu dari 7 warisan. Faksi mereka mengembangkan Dao Yin dan Yang. Hampir semua metode budidaya mereka dikaitkan dengan hubungan intim antara pria dan wanita. Menikah dengan murid fraksi Akasia, rasanya seperti melompat ke dalam lubang api. Murongzi merasa Bai Jingyun tidak ingin membicarakan masalah itu lebih jauh. Pada saat ini, pembawa berita mengumumkan kedatangan lainnya. Mentor besar putra mahkota, Tuan Muyi, dan Nona Qin dari markas Marsekal. Muyi dan Qin Xingxuan. Lin Ming sedikit terkejut. Dia sudah lama tidak bertemu Qin Xingxuan. Dia ingat ilusi aneh Qin Xingxuan yang dia lihat di platform batu giok laut, dan wajahnya berubah warna aneh. Platform batu giok laut mampu memperbesar hasrat tersembunyi di hati seseorang tanpa batas. Lin Ming benar-benar memiliki ketertarikan tertentu terhadap Qin Xingxuan. Bab 110, 7 Dekrit Mendalam. Hari ini, Qin Xingxuan mengenakan gaun malam putih bersih yang elegan. Gaun ini jauh lebih sederhana dari yang lain. Bagian belakangnya tidak terbuka, juga tidak terlalu rendah, itu hanya memperlihatkan bahunya yang lembut dan harum. Meskipun sosok polos dan cantiknya tidak penuh, lekuk tubuhnya tetap terlihat jelas. Gaun itu sangat panjang, dan mengikuti di belakangnya seperti mata air dalam yang mengalir sembarangan ke tanah. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming melihat Qin Xingxuan dengan pakaian yang begitu indah. Dia sangat terkejut. Gadis ini, sepertinya dia selalu datang dalam berbagai rasa. Pertama dia bertemu dengannya di ruang kuliah Departemen Sitar, dan dia membawa kesan baik saat dia dikelilingi oleh sekelompok teman mahasiswi. Sekarang dia melihatnya di perjamuan ini, dan dia memancarkan aura alami yang anggun dan anggun. Dia bertanya-tanya apakah dia akan melihatnya di militer di masa depan, dan bagaimana penampilannya jika dia mengenakan seragam militer. Penampilan Qin Xingxuan langsung menarik perhatian semua orang yang hadir. Sensasi yang dia timbulkan hampir sama seperti yang dialami Lin Ming. Namun, meskipun putra-putra keluarga aristokrat terus mengawasi Qin Xingxuan sepanjang waktu, tidak ada yang melampaui batas mereka untuk mendekatinya. Qin Xingxuan adalah keberadaan yang terlalu abstrak bagi mereka. Untuk memanfaatkannya, mereka mungkin juga memanfaatkan seorang putri. Guru, Yang Lin segera berjalan menyambut mereka. Haha, aku datang terlambat. Muyi berkata sambil tersenyum tipis. Matanya menyapu kerumunan. Ho, adik Lin, kita bertemu lagi. Tuan Muyi, Lin Ming merasa lega. Dia keluar dari kelompoknya dan berjalan ke arah Muyi, dan akibatnya, para wanita muda bangsawan itu tidak berani mengikutinya. Muyi melirik wanita-wanita muda itu, dan tersenyum penuh arti, aku tidak mengganggumu, kan? Lin Ming dengan tak berdaya berkata,
Tuan Wei, tolong jangan menggodaku. Haha, meski tradisi di Sky Fortune Kingdom adalah menikah pada usia 18 tahun, namun banyak juga anak berusia 16 tahun yang menjadi ayah. Setelah beberapa bulan berlalu dan Anda berusia 16 tahun, Anda harus mempertimbangkannya, benar-benar mempertimbangkannya. Aku tidak berencana menikah secepat itu. Sejak dia mengucapkan selamat tinggal pada Lan Yunyu, Lin Ming telah memutuskan untuk dengan tegas mendedikasikan dirinya untuk mengejar puncak seni bela diri. Karena itu, dia belum merencanakan pernikahan dini. Anehnya, Qin Xingxuan angkat bicara saat ini dengan senyum nakal. Dia berkata, Lin Ming, kata-kata yang keluar dari mulutmu tidak sesuai dengan kata-kata hatimu. Saya ingat ketika Anda pertama kali melewati Dream Trial, Anda menghabiskan waktu yang sangat lama di Pass of Desire. Aku ingin tahu gadis beruntung manakah yang kamu impikan. Qin Xingxuan secara tidak sengaja menyebutkan masalah ini. Menurutnya, jika ada seorang gadis yang disukai Lin Ming, selama dia melamarnya, bahkan seorang putri pun akan dengan senang hati menyetujuinya. Saat Qin Xingxuan menanyakan hal ini, Lin Ming merasakan rona merah yang jarang menyebar di wajahnya. Dia hampir terlihat seperti tomat. Mimpi gadis yang mana? Ini, terlalu sulit untuk dikatakan. Cukup Xingxuan, jangan terlalu menggoda adik Lin. Baiklah, setelah jamuan makan berakhir, putra mahkota ingin bertemu denganmu. Oh, baiklah, Lin Ming tidak menolak. Dia sudah mengantisipasi hal ini. Sejak dia datang ke perjamuan ini, dia sudah mengindikasikan bahwa dia tidak berencana menolak undangan putra mahkota. Lin Ming dan keduanya mengobrol sebentar. Karena kehadiran Qin Xingxuan, tidak ada seorang gadis pun yang maju lagi. Apalagi seorang gadis muda bangsawan biasa, bahkan Murongzi telah kehilangan kepercayaan dirinya di depan kecantikan Qin Xingxuan. Pada saat ini, pembawa berita tiba-tiba membuat pengumuman, Kepala Pengurus Istana, Penatua Wang. Penatua Wang, putra mahkota sedikit terkejut. Kenapa dia datang ke sini? Penatua Wang jarang meninggalkan istana. Jika dia meninggalkan istana, biasanya untuk menyampaikan dekret kekaisaran. Apakah ayahnya sang kaisar ingin menganugerahkan pangkat dan gelar kepada Lin Ming? Saat putra mahkota bertanya-tanya, Penatua Wang sudah memasuki aula. Dia mengenakan jubah brokat kuning yang mewah, dan membawa kocokan lalat di tangan kirinya. Haknya terangkat sedikit, dan dia memegang token emas yang mengilap. Ada 3 karakter tertulis di atasnya, 7 dekret mendalam. 7 dekret mendalam. Apakah ini perintah dari 7 lembah mendalam? Putra mahkota terkejut, ini adalah perintah yang bahkan lebih tinggi daripada dekret kekaisaran. Meskipun Penatua Wang adalah kepala pelayan istana kekaisaran, dia juga bertanggung jawab atas beberapa urusan 7 rumah bela diri yang mendalam. Ketika Penatua Wang berusia 6 tahun, dia memasuki istana. Karena bakat seni bela dirinya yang luar biasa, ia kemudian dikirim ke 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia adalah seorang kasim, dan dengan demikian murni hatinya dan kemajuan seni bela dirinya bagus. Sekarang, dia telah mencapai puncak periode kondensasi nadi. Dia adalah kepala kasim yang mengatur urusan di istana kekaisaran, dan pada saat yang sama merupakan salah satu penguasa yang melindungi istana kekaisaran. Biasanya ketika 7 lembah mendalam menyerahkan sebuah dekret kepada keluarga kerajaan, dekret tersebut diteruskan melalui Penatua Wang. Penatua Wang memandang Lin Ming dan tersenyum. Dia berkata, adik Lin beruntung. Kemarin, Master Rumah Bela Diri meminta status murid inti untuk adik Lin. 7 dekret mendalam baru saja dikeluarkan pagi ini, dan di dalamnya terdapat syarat-syarat ujian. Master Rumah Bela Diri tidak ada di Rumah Bela Diri, jadi saya menyampaikan dekret untuknya. Aku baru tahu kalau adik Lin sedang menghadiri jamuan makan malam di Istana Putra Mahkota, jadi aku bergegas ke sini untuk menemuimu. Aku ingin tahu apakah adik laki-laki Lin punya niat untuk menjadi murid inti dari 7 Rumah Bela Diri yang mendalam. Saat Penatua Wang mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang. Murid inti. Meskipun mereka mengira Lin Ming akan menjadi murid inti cepat atau lambat, mereka tidak menyangka akan secepat itu. Bagi seseorang dari kerajaan Sky Fortune, menjadi murid inti sangatlah penting. Jika, di masa depan, dia meminta untuk dikirim kembali sebagai Master Rumah Bela Diri dari 7 Rumah Bela Diri yang mendalam, atau sebagai utusan 7 mendalam, maka itu setara dengan menjadi penguasa kerajaan langit keberuntungan. Namun, ujian murid inti tidak semudah itu, di masa lalu, bahkan Ling Shen pun gagal. Dan bisakah Lin Ming, yang bakat alaminya satu tingkat lebih rendah dari Ling Shen berhasil? Orang-orang yang hadir meragukan hal ini. Selain bakat alami, Lin Ming bisa dianggap jenius luar biasa di bidang lain. Namun, apa yang paling dihormati oleh 7 lembah mendalam adalah bakat alami seseorang. Lin Ming menjawab tanpa ragu-ragu, saya ingin menjadi murid inti. Jika Lin Ming ingin berjalan di jalan menuju puncak seni bela diri, dia harus masuk sekte. Jika tidak, dia tidak akan mendapatkan sumber daya yang dia butuhkan. Belum lagi hal-hal seperti 7 susunan pembunuh utama, batu esensi sejati, dan pil berkualitas tingkat atas, tetapi untuk melangkah ke tahap Xiantian dari tahap Haltian, seseorang harus memiliki pil pembuka surga untuk menghilangkannya, mencemari Haltian Qi dari tubuh seseorang. Hanya sekte terbesar yang memiliki pil ajaib seperti ini. Di dunia fana, nilainya tidak bisa diukur dengan emas. Baiklah, Penatua Wang tersenyum. Dia tertawa dengan suaranya yang bernada tinggi dan merdu, dan berkata, kalau begitu saya akan mengumumkan isi dari 7 dekret mendalam.
Lin Ming, dengarkan perintahnya, mulai hari ini, ujian murid inti rumah bela diri telah resmi dimulai. Jika Tuan Lin dapat mencapai tahap Peak Altering Muscle pada saat ia berusia 16 tahun, atau jika ia dapat mencapai tahap penempaan tulang pada saat ia berusia 18 tahun, maka ia dapat menjadi murid inti. Kalau tidak, dia akan gagal dalam ujian. Selain persyaratan ini, Master Rumah Bela Diri telah setuju untuk memberikan beberapa insentif kepada Tuan Lin. Mulai hari ini, jika Tuan Lin dapat memasuki peringkat 10 teratas dari array 10.000 pembunuhan dalam waktu 3 bulan, mereka mungkin akan mendapatkan tombak panjang harta karun langkah manusia tingkat menengah, tombak lembut yang sangat berat. Jika dia bisa mengalahkan Zhang Guanyu dalam waktu 4 bulan, maka dia bisa mendapatkan satu Blood Lingzi berusia 500 tahun. Jika dia bisa mengalahkan Taku dalam waktu 5 bulan, maka dia bisa mendapatkan satu Blue Miracle Pill. Jika dia bisa mengalahkan Ling Sen dalam waktu 6 bulan, mereka bisa mendapatkan satu botol body spiritual Ichor. Hadiah di atas semuanya bisa diperoleh bersama-sama. Lin Ming, apakah kamu mengerti? Penatua Wang melipat 7 dekrit mendalam dan tersenyum ketika dia bertanya pada Lin Ming. Tombak lembut mendalam berat langkah manusia tingkat menengah, Lingzi darah berusia 500 tahun, pil keajaiban biru, dan Ichor spiritual tubuh. Meskipun mereka yang hadir sudah tahu bahwa 7 rumah bela diri yang mendalam memiliki sejarah yang dalam dan luas, setelah mendengar hadiah ini, mereka semua masih terengah-engah. Misalnya, tombak panjang langkah manusia tingkat menengah tidak bisa dianggap sebagai hadiah terbaik untuk 7 rumah bela diri yang mendalam, tetapi di kerajaan Sky Fortune, itu sebenarnya tak ternilai harganya. Harta karun langkah manusia tingkat menengah seperti pedang atau pedang berharga sekitar 10 atau 20 ribu tael emas. Tapi tombak harta karun tingkat manusia tingkat menengah ini bernilai setidaknya beberapa kali lipat, dan yang paling penting, bahkan jika Anda punya uang untuk itu, seseorang tidak akan dapat menemukannya. Senjata seperti tombak dan busur harus kaku dan elastis. Persyaratan yang menuntut seperti ini berarti bahwa senjata-senjata ini adalah yang paling sulit untuk dibuat, dan terlebih lagi untuk membuat senjata harta karun. Bahkan sebagian besar jenderal tidak akan memiliki harta karun tombak panjang. Sebaliknya, mereka akan menggunakan senjata seperti milik Lin Ming yang terbuat dari besi elastis berwarna ungu tua. Ada beberapa jenderal yang memang memiliki harta karun tombak panjang. Namun, batang tombaknya tidak memiliki elastisitas apapun, sehingga harganya jauh lebih rendah. Meskipun sebagian besar orang yang hadir belum pernah mendengar nama tombak lunak mendalam berat sebelumnya, namun hanya dengan kata lunak di namanya, itu berarti bahwa itu bukanlah tombak yang kaku, melainkan tombak yang elastis. Untuk tombak elastis harta karun langkah manusia, nilainya tidak terbayangkan. Juga Blood Lingzi yang berusia 500 tahun itu. Mayoritas Blood Lingzi berusia 300 tahun. Jika tidak dipetik pada saat itu maka mereka akan layu dan mati. Blood Lingzi yang berusia 400 tahun sudah sangat langka dan berharga. Lingzi yang berusia 500 tahun tidak dapat ditemukan dimanapun di dunia manusia. Hanya sekte terbesar yang tahu cara membesarkan mereka melalui metode budidaya misterius dan mistis mereka sendiri. Lingzi darah jenis ini mampu melengkapi ki dalam tubuh dan darah seseorang, dan akan membuat darah seorang seniman bela diri lebih kuat dan bertenaga. Bahkan kekuatan mereka pun akan meningkat. Ini adalah obat-obatan menakjubkan yang diimpikan oleh para seniman bela diri yang mengejar kekuatan. Adapun pil keajaiban biru dan Ichor spiritual tubuh, mereka yang hadir tidak begitu jelas tentang apa itu. Tetapi jika mereka menyusunnya di atas harta karun tombak panjang dan darah Lingzi, maka itu pasti juga merupakan harta yang tak ternilai harganya. Tapi, meskipun imbalannya menggiurkan, mereka yang hadir sebenarnya tidak iri pada Lin Ming. Karena mendapatkannya sulit di luar imajinasi siapapun. Raih peringkat 10 teratas dari array 10.000 pembunuhan dalam waktu 3 bulan. Kalahkan Zhang Guanyu dalam waktu 4 bulan. Kalahkan Taku dalam waktu 5 bulan. Kalahkan Ling Sen dalam waktu 6 bulan. Tugas-tugas ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Dan masing-masing lebih menantang dari sebelumnya. Tugas pertama adalah yang paling mudah dan sederhana, tetapi sudah menjadi mitos di mata banyak orang. Lin Ming baru berada di 7 rumah bela diri yang mendalam selama 2 bulan. 3 bulan ditambah 2 bulan adalah 5 bulan. Untuk mencapai 10 besar batu peringkat dalam 5 bulan pertama, jika orang-orang ini pernah mendengar seseorang mengatakan ini di masa lalu, mereka pasti akan mengira orang itu gila. Harus diketahui bahwa semakin tinggi pangkat seseorang, semakin sulit untuk didaki, dan semakin ketat pula persaingannya. 10 besar dan 30 besar adalah dua konsep yang sangat berbeda. Mungkinkah Lin Ming benar-benar melakukan itu? Jika ia masuk peringkat 10 teratas dalam array 10.000 pembunuhan dalam waktu 3 bulan, maka beberapa orang mungkin akan mempercayainya. Ada orang-orang yang telah mengakui Lin Ming sebagai talenta hebat yang akan memiliki prestasi besar di masa depan, sehingga mereka memiliki sedikit harapan untuk itu. Tapi, untuk mengalahkan Zhang Guanyu dalam waktu 4 bulan, mengalahkan Taku dalam waktu 5 bulan, dan mengalahkan Ling Sen dalam waktu 6 bulan. Hal ini, terlalu tidak masuk akal. Keberadaan ketiga orang ini berada pada arena bermain yang sama sekali berbeda dari murid-murid kediaman surgawi lainnya. Zhang Guanyu dan Taku adalah pembangkit tenaga listrik pada tahap penempaan tulang. Murid peringkat keempat hanya berada di tahap puncak altering muscle. Kekuatan mereka terlalu berbeda untuk dipahami. Zhang Guanyu dikenal sebagai murid tercepat dari 7 rumah bela diri yang mendalam, dan Taku dikenal sebagai yang terkuat.
Tapi Ling Sen adalah yang paling menakutkan, dia serba bisa dan unggul dalam semua aspek pertempuran. Mengalahkan Ling Sen dalam waktu setengah tahun sungguh mustahil. Mereka yang hadir bukanlah orang-orang biasa, mereka sudah memiliki banyak informasi tentang Ling Sen. Tidak salah kalau Lin Ming memiliki niat bela diri, tetapi Ling Sen juga memiliki niat bela diri. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.